Orang benar hidup oleh iman. Kekasih Kristus di dalam Galatia 2 ayat 20. Ini perkataan Paulus kepada orang-orang Galatia. Namun aku hidup, melainkan bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, artinya apa? Dulu kita memang hidup di dalam Adam, hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah legalisme, di bawah agamawi. Tapi sekarang kita sudah berpindah dari kehidupan yang di bawah hukum Taurat tadi, karena kita sudah datang kepada Kristus, hidup di bawah kasih karunia. Ada dua hal yang berbeda. Hidup di bawah hukum Taurat dengan kekuatan sendiri, dan sekarang kita hidup di bawah kasih karunia dengan kekuatan Tuhan yang sudah menyelesaikannya dengan sempurna. Sehingga Paulus tegaskan, namun aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup. Inilah pernyataan saudara sebagai orang percaya. Bukan kita lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Halo, saudara dikasihi Tuhan. Jadi kita sudah bertukar hidup. Hidupku ini yang lama sudah berlalu. Sekarang aku sudah memiliki hidup yang baru. Hidupku yang lama hidup dalam diri sendiri yang gagal karena aku selalu mengandalkan kekuatan dan fokus pada diriku. Tapi sekarang aku dalam hidup yang baru, bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Jadi ini iman. Makanya Paulus juga pernah berkata kepada jemaat Galatia, ya, bahwa adakah kamu dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, atau karena iman, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil. Semakin kita mendalami, memahami bahwa ini adalah satu penyingkapan, pewahyuan dari Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Paulus, sehingga jemaat di Galatia ini semakin memahami tentang hidup dengan iman, dibenarkan oleh iman. Sehingga orang benar yang telah dibenarkan ini hidupnya bergantung sepenuhnya karena iman. Dan iman itu pun adalah hidup di dalam iman kepada Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus yang bagaimana? Yang mengasihi aku. Mungkin orang percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi ketika dia punya masalah, ketika dia gagal, ketika dia sakit, atau ketika sesuatu terjadi di luar daripada yang dia inginkan, dia berpikir, aduh Tuhan marah, Tuhan sudah menghukum saya, Tuhan sudah murka, bencana alam ini adalah teguran Tuhan. Wow, bukan itu iman yang benar. Iman yang benar adalah iman di dalam Kristus yang mengasihi kita. Iman artinya percaya bahwa Yesus mengasihi saya. Yesus mengasihi saya. Yesus yang mengasihi saya membuat saya mengasihi dia dan mengasihi sesama. Dan saudara tahu, di dalam kasih tidak ada dosa. Itu. Kalau sudah hidup dalam kasih, selesai. Banyak orang berusaha untuk melakukan hukum Taurat. Tidak mencuri. Kalau sudah mengasihi, apakah kita mencuri? Tidak membunuh. Kalau kita mengasihi, apakah kita membunuh? Tidak berzina. Kalau kita mengasihi, apakah kita berzina? Tidak berdusta. Kalau kita mengasihi, apakah kita berdusta? Tidak menginginkan milik orang lain. Kalau kita mengasihi, apakah kita menginginkan milik orang lain? Hormatilah ayah dan ibumu. Kalau kita mengasihi, pasti melakukan itu. Jangan ada ilah lain. Kalau kita mengasihi Tuhan, nggak mungkin kita punya ilah lain. Punya idola yang lain. Mengkultuskan pendeta sekalipun. Mengagungkan manusia melebihi Kristus. Itu adalah penyembahan berhala. Kalau kasih yang sempurna telah tinggal di dalam kita, iman yang benar nyata bagi kita, sungguh bahwa orang benar itu hidup oleh iman. Hidupku bukan aku lagi,
Kristus hidup di dalamku. Hidup yang kuhidupi adalah hidup di dalam iman Kristus yang mengasihi aku dan menyerahkan nyawanya karena aku. Itulah bukti cinta yang paling besar. Tidak ada kasih lebih besar daripada seorang sahabat, daripada seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah kebenaran yang dibawa Tuhan dalam hidup saudara sebagai orang percaya yang hidup di bawah kasih karunia sebagai orang benar. Jadi kasih karunia bukanlah untuk berbuat dosa, justru membawa saudara keluar dari dosa supaya hidup di dalam kehendak Tuhan seperti yang Dia inginkan atas kita bersama. Kamu dikasihi